Hari ini kita melanjutkan mata kuliah rangkaian listrik 1. Untuk yang sebelum UTS kita sudah membahas tentang teorema mesh dan juga node. Untuk setelah UTS kita akan mencoba beberapa teorema lagi untuk analisis rangkaian. Yang pertama adalah untuk superposisi. Nanti setelah itu akan ada Thevenin, akan ada Norton, dan juga transfer daya maksimum. Untuk transformasi sumber ini merupakan opsional. Apakah akan kita bahas ataukah tidak? Opsional. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teorema superposisi. Untuk superposisi sendiri, hal pertama yang paling diperhatikan adalah menjumlahkan secara aljabar tegangan atau arus yang disebabkan tiap sumber independen atau bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan arus independen lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Jadi yang perlu diingat adalah untuk superposisi, namanya saja superposisi, pastinya dia berupa penjumlahan. Sehingga ketika yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sumber arus. Kalau ada sumber arus, agar arusnya sama dengan 0, maka sumber arus harus di open circuit ataukah harus di short circuit? Apakah harus dihubung buka ataukah harus dihubung singkat sumber arus? Kalau sumber arus, agar arusnya 0, maka sumber arus harus di open circuit. Nah, yang kedua, ketika ada sumber tegangannya harus di short circuit. Sumber tegangan harus di SC atau short circuit, atau kata lainnya adalah hubung singkat, agar V sama dengan 0. Kemudian jika terdapat N sumber bebas, maka terdapat N buah keadaan rangkaian yang dianalisis atau sebanyak N persamaan. Sama seperti analisis node dan analisis mesh. Kalau mesh ketika ada dua loop, maka ada dua persamaan. Begitu juga dengan superposisi, ketika ada N sumber bebas, maka akan ada N persamaan dianalisis. Kalau ada 10 sumber bebas, maka ada 10 persamaan. Sehingga ketika sumber bebasnya makin banyak, maka persamaannya pun akan makin banyak. Nah, kemudian seluruh N buah keadaan tersebut akan dijumlahkan. Jika terdapat sumber tak bebas dalam rangkaian, maka hanya N buah keadaan dari N sumber bebas yang dianalisis. Jadi ketika ada sumber tak bebas yang simbolnya biasa seperti ini ya, untuk sumber arus tak bebas dan juga sumber tegangan tak bebas, maka yang dianalisis atau banyaknya persamaan adalah hanya sebesar jumlah sumber tak bebasnya di dalam rangkaian. Oke, kita langsung ke contoh saja. Nah, jika menggunakan bagaimana untuk mencari I menggunakan superposisi? Mungkin kita sudah familiar kalau menggunakan mesh. Menggunakan arus mesh tinggal seperti ini saja, I1, I2. Tetapi untuk superposisi, karena kita ada dua sumber bebas, yaitu sumber arus dan sumber tegangan, maka akan ada dua persamaan.
yaitu persamaan pertama dan persamaan kedua untuk mencari nilai I ini. Yang pertama, kita terserah ingin hanya mengaktifkan sumber tegangan saja atau hanya ingin mengaktifkan sumber arus saja, terserah. Nah, ketika kita pilih salah satunya, ketika kita hanya ingin mengaktifkan sumber tegangannya saja, maka sumber arusnya harus dibuat menjadi 0. Jadi arusnya harus sama dengan 0 ampere. Bagaimana caranya? Maka sumber arusnya harus di open circuit. Kita lihat di sini di open circuit yang kita cari sekarang I1. I1 ini bukan I. Karena apa? I1 ini ini tidak sama dengan I. Karena yang dicari I. I1 ini hanya bagian dari I. Sehingga kalau sumber arusnya di open circuit, berapakah nilai I yang ada di sini? I1 yang ada di sini. Maka nilai I itu adalah nilai I yang mengalir di 10 ohm. Dapat juga dihitung dengan cara pembagi arus. Dapat juga dihitung dengan pembagi arus. Nah, kalau dihitung dengan pembagi arus, maksud saya pembagi tegangan ya, bukan pembagi arus, pembagi tegangan. Maka jika menggunakan pembagi tegangan, kita harus mencari tegangan yang ada di sini. Berapakah tegangan yang ada di sini? Kenapa ini kok tidak dihiraukan? Karena I yang ke sana itu pasti sama dengan 0 karena dia open circuit. Sehingga berapakah tegangan yang ada di sini? Tegangan yang ada di sini yaitu V 10 ohm yang ada di sana yang saya lingkari itu sama dengan 10 per 10 tambah 10 dikalikan 20 volt sama dengan 10 per 20 dikalikan 20 sama dengan 10 volt sama dengan 10 volt. Sehingga I1 sama dengan 10 per 10 volt per 10 ohm sama dengan 1 ampere. Nah, sama dengan 1 ampere. Ya, sangat mudah sekali untuk mencari I1 yang ada di sini. Nah, selanjutnya kalau hanya sumber tegangan yang aktif, karena sumbernya ada dua tadi. Yang pertama kita coba dengan hanya sumber tegangan saja yang aktif. Yang kedua kita coba dengan hanya sumber arus saja yang aktif. Maka kalau hanya sumber arus saja yang aktif, sumber tegangannya harus di SC atau short circuit agar V nya sama dengan 0. Maka kalau V nya sama dengan 0, kita bisa mencari tegangan yang ada di sini, tegangan dan juga arus yang ada di sana. Berapakah arusnya? Arusnya bisa dicari menggunakan pembagi arus. Pembagi arus. Ya, pembagi arus ke sana dan juga ke sana. Nah, atau ke sini ya, sama saja. Sehingga I2 karena dia berlawanan arahnya, karena kalau saya hapus saja, kalau misalnya ini I nya ke sini, ini I kemudian satunya ke sini ya, maka arus yang mengalir di sini ini tetap 1 ampere sesuai dengan arus sumbernya.
Ini kita sebut saja I3, di sini kita sebut saja I4. Maka berapakah I4? I4 dengan menggunakan prinsip pembagi arus, maka I4 sama dengan 10 per 10 tambah 10 dikalikan 1 sama dengan 0,5 ampere. Karena I4 dan I2 berlawanan arah, maka I2 itu sama dengan minus I4 sama dengan minus 0,5 ampere. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan I1 dari persamaan yang pertama. I1 adalah 1 ampere. I1 adalah 1 ampere. Kemudian I2 adalah minus 0,5 ampere. Maka I yang kita cari yang ini, I yang kita cari di dalam soal adalah hasil penjumlahan dari I1 ditambah I2 ini minus, maka hasilnya adalah 0,5 ampere. Hasilnya adalah 0,5 ampere. Oke. Di sini saya akan mencoba dengan menggunakan cara yang lain ya. Saya mencoba menggunakan cara yang lain karena kita sudah mempelajari analisis mesh juga, maka kita bisa melakukan analisis mesh. Di sini kita coba lagi, kita gambarkan seperti ini ya. Di sini 20 volt, kemudian nanti ketika UAS ataupun kuis, gambarnya harus bagus. Ini hanya contoh saja. Ini 15 ohm, kemudian di sini 1 ampere, kemudian di sini 10 ohm. Nah, yang pertama kita ingin mengerjakan open circuit sumber arus. Pakai mesh, pakai metode mesh. Maka open circuit sumber arus akan menjadi 20 volt ini kita open seperti ini menggunakan mesh. Maka ini adalah yang kita cari adalah I yang di sini, maka kita buat saja I yang mengalir di sini. I ini kita buat menjadi I1, maka kita buat saja di sini IA. Maka berapakah I1? Nah, jika menggunakan mesh, maka I1 ini langsung I1 itu adalah 20 per ini 10 ohm, di sini 15 ohm,
di sini 10 ohm. Maka 10 tambah 10 dikalikan 10 tambah 10, maka 1 ampere. Ya, mudah sekali, sehingga hasilnya adalah 1 ampere. Nah, kemudian ketika kita menambah, ini saya copy dulu. Ya, ketika kita, yang kedua adalah sumber tegangan short circuit. Sumber tegangan short circuit. Maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita menggunakan mesh. Ini 1 ampere. Kemudian di sini 15 ohm, di sini 10 ohm, kemudian di sini 10 ohm. Yang dicari adalah di sini, karena kita tadi menggunakan I1, ini harus I2, tidak boleh sama. Kemudian di sini kita buat jadi IA, di sini kita buat jadi IB. Maka dari loop A, loop IA, maka hasilnya adalah 20 IA dikurang 10 IB sama dengan 0. Kemudian loop IB itu sama dengan, langsung IB sama dengan minus 1 ampere. Maka kalau diselesaikan di sini, kita hanya perlu mencari IA, karena IA sama dengan I2, maka 20 IA dikurang 10 dikali minus 1 sama dengan 0. Maka 20 IA itu sama dengan minus 10. Maka IA sama dengan minus 0,5 ampere. I2 sama dengan IA sama dengan minus 0,5 ampere. Maka I yang kita cari itu adalah I1 ditambah I2. I1 nya tadi 1, kemudian dikurang 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Maka hasilnya adalah 0,5 ampere. Oke, kita bukan hanya itu saja, kita coba lagi untuk mengerjakan persamaan ini dengan menggunakan node, ya, analisis node. Kita coba menggunakan analisis node. Yang pertama adalah kita coba dengan OC, open circuit sumber arus, open circuit sumber arus. Kita coba gambarkan lagi. Ya, saya membahas satu soal ini dengan 3 metode agar semua bisa paham.
di sini 10 ohm, di sini 10 ohm, di sini 15 ohm. Kemudian kita tentukan notnya ada berapa. Notnya hanya 2. Di sini adalah VA dan di sini kita buat jadi ground. Maka hasilnya adalah kalau kita tinjau not A, maka VA min di sini 20 volt ya. Min 20 per 10 ya, per 10 itu kemudian ditambah ini yang ini, kemudian VA ditambah VA min 0 per 10 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 2 VA sama dengan 20. Maka VA sama dengan 10 volt. VA sama dengan 10 volt. Itu baru yang VA, karena kita ingin mencari I yang ada di sini, kita sebut I-nya tadi adalah I1. Nah, I-nya adalah I1. Maka untuk mencari I1 adalah sigma V sama dengan 0, itu adalah minus 20, kemudian ditambah I1 10 tambah 10 sama dengan 0. Min 20. Nah, min 20 kemudian ditambah 20 I1 sama dengan 0. Maka minus 20 sama dengan minus 20 I1. Maka I1 sama dengan 1 ampere. I1 sama dengan 1 ampere. Kita coba lagi menggunakan ya, sama. Kemudian kita ganti lagi, yaitu dengan sumber, saya ganti warna saja agar lebih menarik, yaitu kita SC, sumber tegangan. Kita SC sumber tegangan, maka hasilnya adalah seperti ini. Sini 10 ohm, kemudian ini adalah kita cari I2, kemudian di sini 10 ohm, kemudian di sini 15 ohm, kemudian di sini 1 ampere. Nah, untuk node berarti node-nya ada sama. Di sini VA, kemudian di sini kita buat jadi ground. Maka dari node A didapatkan VA minus ground minus 0 per 10 ditambah VA minus 0 per 10, kemudian dikurang 1, maka VA per 10 ditambah VA per 10 ini sama dengan 10 per 10 karena 1 ya, 10 per 10. Maka 2 VA sama dengan 10 ya. Maka VA sama dengan 5 volt. VA sama dengan 5 volt. Apakah sudah cukup? Tidak. Karena kita harus, ini VA 5 volt. Karena yang harus dicari adalah I2 bukan VA.
bukan VA-nya. Maka ketika kita membuat persamaannya, maka kita bisa gunakan lagi sigma V sama dengan 0, yaitu VA itu adalah sama dengan ini VA ya, di sini sigma V sama dengan VA kemudian ditambah I2 dikalikan 10 ya, dikalikan 10 sama dengan 0 VA. Jadi dia muternya seperti ini, VA ya ditambah I2 kali 10 sama dengan 0, maka VA nya 5 tambah I2 dikali 10 sama dengan 0, maka I2 sama dengan minus 0,5 ampere, minus 0,5 ampere. Nah, kita sudah tahu I1 tadi dapat, maka I langsung saja I1 ditambah I2 dengan 1 dikurang 0,5 dengan 0,5 ampere ya. Sama dari 3 analisis yang sudah kita lakukan menggunakan pembagi arus, pembagi tegangan, dan juga analisis mesh, dan juga analisis node, hasilnya harusnya semuanya sama, tidak ada yang berbeda sama sekali, sehingga bisa dibuktikan bahwa dengan satu rangkaian, maka rangkaian tersebut dapat diselesaikan dengan metode yang berbeda-beda, dan walaupun metodenya yang berbeda, hasilnya harusnya sama. Jika ada yang tidak sama, maka mungkin saja ada kesalahan ketika menganalisis. Itu baru satu contoh. Sekarang kita lanjutkan ke contoh kedua. Contoh kedua yaitu tentukan nilai I dengan teorema superposisi. I itu yang mana? I itu yang ini. Nah, sumber tegangan 17 volt aktif, sumber tegangan 17 volt aktif, kemudian sumber tegangan 6 volt tidak aktif, kemudian dan sumber arus tidak aktif. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa yang ini kita bisa paralelkan. Ini paralel ya, maka rangkaiannya jadi lebih sederhana. Kalau saya gambarkan menjadi seperti ini. Nah, ini paralel jadi 0 ya, jadi seperti ini 0 karena di paralel. Kemudian kita lihat ternyata yang ini dan yang ini, atau di dalam soal aslinya yang ini dan yang ini itu bisa diparalelkan juga. Maka ketika diparalel, maka kita akan mendapatkan sini 3 ohm, kemudian di sini adalah 1 ohm.
ohm. Maka sangat sederhana sekali, sangat-sangat sederhana. Nah, sehingga tegangan yang ada di sini, adalah menggunakan pembagi tegangan. Menggunakan pembagi tegangan, hasilnya adalah 17/4 volt. Maka I1 di sini adalah 17/4 volt. Adalah 17/4 volt. Maka I1 adalah minus VRT 2/2 sama dengan 17/8 ampere. 17/8 ampere. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang adalah hanya 6 voltnya saja yang aktif. 6 voltnya aja yang aktif. Kita lihat 3 dan 2 ini paralel. Kemudian kita lihat lagi, ternyata setelah hasilnya paralel, kemudian ternyata seri dengan 2 ohm. Nah, setelah seri dengan 2 ohm, paralel lagi dengan 3 ohm. Sehingga I2 nya adalah 6 volt per Rp2, hasilnya 31,8 ampere. 31,8 ampere. Ini langsung saya agak cepat karena saya akan membuat tugas dari ini. Kemudian yang terakhir adalah hanya 2 ampere yang aktif. Kita lihat 3 dan 2 paralel, 3 dan 0 paralel. Maka I3 adalah hasil dari pembagi arus, pembagi arus, sehingga I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 3 ampere. Nah, saya rasa ini adalah yang paling mudah untuk mengerjakannya. Kalau masih bingung, saya lebih cenderung mengerjakan soal ini dengan menggunakan analisis mesh. Sehingga untuk tugas kalian yang pertama adalah kerjakan ulang soal tersebut dengan analisis mesh. Jadi soalnya adalah seperti ini. - 17 volt, kemudian di sini 3 ohm, di sini 2 ohm, kemudian di sini sumber tegangan yang nilainya adalah 6 volt. Kemudian di sini adalah 2 ohm. Kemudian di sini adalah 3 ohm. Kemudian ada sumber arus. 2 ampere. Nah, pertanyaannya adalah tentukan I. Tentukan I dengan superposisi. Nah, tapi kita sebut ini adalah sumber tegangan 1, di sini sumber tegangan 2, di sini sumber arus. Sehingga saya ingin kalian mengerjakannya saat sumber tegangan yang pertama
hanya ST1 hanya ST1 yang aktif. Kemudian yang kedua hanya ST2 yang aktif. Kemudian yang ketiga hanya SA yang aktif. Nah, semuanya ini lakukan dengan analisis mesh. Maka akan dapat I1, akan dapat I2, kemudian akan dapat I3, sehingga I nanti sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, bagaimana caranya? Hasilnya harus 3 ampere sesuai dengan hasil yang kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya, ini adalah nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana jika ada sumber tak bebas. Kita lihat catatannya. Pada persoalan yang memiliki sumber tak bebas, analisis dengan teorema superposisi akan dibuat n buah sumber bebas. Maka pada contoh ini ada 2 persamaan atau keadaan yang harus dianalisis, yaitu saat sumber arus yang ini saja yang aktif dan juga saat sumber arus yang ini saja yang aktif. Maka ketika hanya sumber 8 ampere saja yang aktif dan 4 ampere tidak aktif, rangkaian menjadi seperti ini. Yang dicari adalah I1. Berapakah I1 yang di sini? Kita bisa menggunakan pembagi arus lagi. Nah, pembagi arus. Kita lihat di sini untuk mencari I1 yang di sini, maka 3 per 3 tambah 2 dikali sumber arusnya ada 2 dikali 3I1 dikurang 8 karena I1 arahnya ke sana, 8 ampere arahnya ke bawah. Maka 3I1 dikurang 8 hasilnya adalah 6 ampere untuk I1-nya. Kemudian untuk I2 hanya 4 ampere saja yang aktif, maka untuk mencari arus di sini adalah 3 per 3 tambah 2 dikalikan 3I2 ditambah 4 karena arahnya semua menuju node-nya. Maka ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini 4 ampere, kemudian ini 3I2 ampere. Maka menjadi penjumlahan, sehingga I2 ini I2 ya, ini bukan I1, ini I2 sama dengan minus 3 ampere, sehingga I sama dengan I1 tambah I2, 6 dikurang 3 sama dengan 3 ampere. Nah, yang ingin saya minta untuk kalian, untuk nomor 2, tentukan nilai I dengan teorema superposisi sama seperti tadi ya, sama seperti tadi, tapi menggunakan setiap keadaannya atau setiap persamaannya menggunakan node, menggunakan analisis node. Bagaimana caranya menggunakan analisis node?
silakan dipikirkan dan dikerjakan. Dan ini untuk nomor 2. Yang terakhir untuk nomor 3, sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini, nomor 3, untuk nomor 3 ini soalnya adalah 5 volt ampere, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, dan 5 ohm. Tolong dicari berapakah nilai I yang ada di sana. Tentukan I dengan superposisi. Tapi yang A setiap persamaan menggunakan mesh. Yang A setiap persamaan menggunakan mesh, menggunakan mesh. Setiap persamaan menggunakan mesh. Kemudian yang B, tentukan I. Oke, ini nanti saja. Tentukan I yang pertama A setiap persamaan menggunakan mesh. Kemudian yang kedua, tentukan I dengan mesh, jadi langsung dengan arus mesh. Nah, jadi setiap persamaan menggunakan mesh ini untuk superposisi. Nah, yang soal B itu langsung dengan mesh, langsung atau directly. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah bandingkan apakah hasilnya sama. Harusnya sama, hasilnya tidak jauh berbeda. Tolong gunakan 4 angka, gunakan 4 angka di belakang koma. Gunakan 4 angka di belakang koma agar hasilnya saling mendekati. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan video selanjutnya saya akan buat untuk membahas metode selanjutnya, yaitu Thevenin dan juga Norton. Semoga bermanfaat dan tugasnya dikerjakan. Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan, yaitu minggu ke-10. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.